Perkenalkan, nama saya Panji Siregar, saya beragama Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Safitri. Saya merupakan seorang penganut agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Rindu. Hai, perkenalkan nama saya Bintang dan saya saat ini sedang wawancara untuk mewakili agama Katolik dan saya sebagai umat parutusan Petrus Medan Timur. Perkenalkan, nama saya Keisha Simamora, saya beragama Kristen Protestan. Hai, perkenalkan nama saya Arwin Amatan Shalendra, saya agama. Dari sudut pandang Katolik, kehidupan antar beragama di Indonesia dapat dikatakan cukup harmonis dari sekitar 85-90 walaupun belum sempurna. Masyarakat pada umumnya hidup berdampingan secara alami dan damai dan saling menghormati, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang menekankan kasih, perdamaian, dan persaudaraan. Oke, jadi kalau menurut saya di Indonesia sendiri itu kerukunan agama sudah cukup baik, mengingat di Indonesia itu lingkungan masyarakatnya memiliki hak kebebasan beragama gitu. Seperti saya sendiri contohnya, saya kan Islam. Nah, saya punya teman-teman yang berbeda agama. Jujur saya merasa senang karena terkadang gitu ketika saya berinteraksi dengan mereka, saya bisa mendapatkan ilmu baru. Jadi kayak kadang saya bertanya, gimana sih agama kalian gitu, dan mereka menjawab tentang pertanyaan saya gitu. Dan ya pada saat itu saya berpikir, oh jadi begini, oh jadi begitu gitu. Dan kemudian saya jadi tahu batasan-batasan sikap ketika saya berinteraksi atau saya berada dengan teman-teman saya yang berbeda agama. Kemudian untuk skalanya saya rasa 70, karena tentu seperti yang kita tahu ada juga orang-orang yang memiliki kurangnya kesadaran akan betapa pentingnya toleransi, sehingga terkadang tindakannya ini menyebabkan perdebatan atau Kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah terjalin dengan cukup baik. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, masyarakat dari berbagai latar belakang agama pada dasarnya dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati, sejalan dengan ajaran kasih dan perdamaian yang diajarkan dalam iman Kristen. Kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah berjalan cukup baik. Meskipun masih terdapat tantangan, jika dinilai dari skala 10 sampai 100, di Indonesia dapat berada di kisaran 75-80%. Karena masyarakat pada dasarnya sudah saling menghormati perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, umat hidup berdamping secara damai dengan pemeluk agama lain, mengunjung tinggi toleransi dan kebersamaan. Keputusan juga harus adil, nggak memandang dia agamanya ini, dia agamanya itu gitu, nggak boleh. Kemudian harus kalau menyelesaikan masalah juga itu harus dalam kepala yang dingin, nggak boleh mengutamakan amarah, karena kan seperti yang kita tahu ya, agama itu sebuah hal yang sensitif. Jadi salah-salah dikit bisa memunculkan sebuah konflik, dan itu harus kita bisa dengan dewasa menyikapinya.
bahwa di agama lain mungkin tidak jauh-jauh berbeda ajarannya. Mungkin seputaran sikap toleransi, kedamaian, terus keadilan juga diajarkan gitu kan. Kasih kepada sesama merupakan perintah utama seperti yang diajarkan Yesus untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Umat Kristen diajak untuk menghargai perbedaan keyakinan serta membangun hubungan yang baik dan dialog dengan pemeluk agama lain. Dalam ajaran Hindu, kerukunan diajarkan melalui konsep Tuhan Asi yang berarti aku adalah engkau adalah aku, sehingga setiap manusia dipandang serata. Selain itu ajarannya Vasubhaya Kutumagga mengajarkan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk menghormati semua agama dan hidup rukun dengan siapapun. Sikap toleransi ini sangatlah penting, bukanlah suatu hal yang bisa kita anggap sepele. Karena kita membutuhkan sikap itu untuk hidup di lingkungan yang heterogen. Dalam kehidupan sosial, bagi umat Kristen Protestan, hal ini merupakan nyata dari iman yang diwujudkan melalui hubungan dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan beragama harmonis dapat diciptakan dengan saling menghormati keyakinan, tidak memaksakan kehendak, serta menjalin kerjasama dalam kehidupan sosial. Dalam Hindu, sikap ini merupakan pendaraman dharma, yaitu menjalankan hidup dengan keberadaan, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap sesama. Kehidupan beragama yang harmonis sendiri bisa dapat diciptakan dengan mau berdialog kedamaian antar sesama, mau menghargai pendapat tentang agama lain, serta menjaga sikap dan ucapan. Juga bisa dalam berlaku kegiatan sosial seperti gotong royong, membersihkan apapun, tanpa ada bagaimana. Mengajarkan tentang kedamaian. Jadi dengan sikap toleransi ini kita bisa menghargai perbedaan. Ketika orang lain, agama lain beribadah, kita hargai. Ketika ada masalah, kita selesaikan dengan baik-baik, kita diskusikan. Terus jika ada perbedaan gitu, jangan merasa yang paling benar, jangan merasa yang paling hebat. Dalam Hindu, setiap umat beragama harus mampu mengendalikan diri sebagai menjadi ucapan dan tindakan, serta menurunkan sikap saling menghargai. Prinsip Trikandi Vasubhaya, berpikir, berkata, dengan perbuatan yang baik, menjadi dominan umat Hindu dalam menjaga hubungan dan harmonis dengan pemeluk agama lain. 3. Umat Kristen Protestan diharapkan mampu menjadi pembawa damai dengan tidak memaksakan kepercayaan kepada orang lain, menghindari sikap fanatisme yang berlebihan, serta mengedepankan sikap saling memahami dan menghormati, sebagaimana ajaran Yesus tentang hidup dalam damai. Dalam ajaran Katolik sendiri, kami umat diajak untuk dalam berbagi kasih dan saling mencintai sesama, mau dalam manusia ataupun dalam yang ada di dunia ini. Dan gereja juga mengajarkan umatnya untuk menghormati tanpa memandang perbedaan agama tertentu, serta saling menghargai dan tidak memaksakan agama kami kepada orang lain. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan beragama dan menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan ajaran sosial Gereja Katolik yang menjunjung tinggi martabat manusia dan kehidupan bersama yang damai. Kalau pendapat saya, mungkin pemerintah bisa mengadakan atau membuat suatu edukasi kepada masyarakat akan betapa pentingnya sebuah toleransi. Mengingat kalau masyarakat Indonesia itu beragam. Kemudian, pemerintah juga harus bersikap adil, tidak boleh berpihak ke salah satu agama saja. Misal kayak perlakuannya di agama ini dengan di agama yang lain itu berbeda, tidak boleh seperti itu. Kemudian pemerintah juga harus menjamin tentang kebebasan beragama. Jadi misal kayak negara ini memiliki kebebasan beragama, tapi ketika di masyarakatnya ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama ini, pemerintahnya diam saja gitu, tidak
turun tangan untuk mengatasinya. Jadi kayak pernyataannya saja yang bebas beragama, tapi buktinya apa? Nah, oleh karena itu jika ada konflik atau ada orang yang melanggar kebebasan beragama itu, ya sebaiknya ditindaklanjutin gitu, jangan dibiarkan saja. Beragama dan menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Kristen Protestan yang menjunjung tinggi keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Akan bersikap adil dan tegas dalam melindungi kebebasan beragama serta mencegah konflik antar umat. Hal ini sejalan dengan nilai Hindu yang mengunjungkan keadilan dan keseimbangan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan rukun bagi seluruh warga negara.